mengenai Water Freden itu pada secara perencanaan kota sebenarnya satu kawasan besar ini, di mana memang disiapkan sebagai sebuah kawasan baru, gitu ya, menggantikan kawasan pemerintahan lama di Fathahillah, di Fathahillah di utara, itu karena berbagai hal. Pembahasan ini memang menarik gitu, dan sangat terkait dengan langgam, gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di sekitar Water Freden ini sampai sekarang pun masih ada beberapa bangunan yang memang dibangun dengan gaya atau langgam klasik, arsitektur klasik. Banyak yang bilang macam-macam ini nama langgam ini. Ada yang bilang yang klasik, ada yang bilang langgam imperialis, gitu, itu macam-macam. Tapi sebenarnya semuanya merujuk pada satu langgam arsitektur klasik. Nah, di sini paparan saya sebenarnya mencoba memperlihatkan kepada kalian pemilihan langgam tersebut, gitu ya. Keberadaan langgam arsitektur klasik itu di daerah ini bukannya sesuatu yang kebetulan. Jadi memang ada satu kesengajaan dari penjajah, gitu, dari Belanda, gitu, untuk menggunakan langgam-langgam itu sebagai bagian dari strategi perencanaan kota mereka, gitu ya. Terutama di Water Freden ini. Ya. Seperti kita tahu bahwa setelah VOC, gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita suka salah kaprah. Kalau kita bilang penjajahan Belanda itu atau dijajah itu dari zaman VOC, sebenarnya salah. Karena VOC itu sebenarnya datang tidak menjajah, dia itu berdagang. Gitu. Tapi yes, terlepas waktu dia berdagang itu kemudian terjadi perilaku yang kurang pas, itu lain cerita. Tapi pada dasarnya tidak ada penjajahan secara formal. Tapi setelah VOC dibubarkan karena bangkrut tahun 1800, gitu ya. Kemudian tahun 1809 secara resmi kerajaan Belanda itu mengirim Daendels, gitu ya. Ada satu orang namanya Daendels ya, ke sini, ya. Dulu namanya belum Indonesia ya, namanya Hindia Belanda, gitu. Maka resmi Indonesia dijajah. Jadi kalau mau dibilang Indonesia dijajah itu sebenarnya mulai tahun 1800, bukan sebelumnya. Jadi kalau orang Belanda ada di Indonesia dari tahun 1800-an, tapi sebenarnya penjajahan resmi dimulai tahun 1800. Karena dengan resmi juga kerajaan Belanda itu menetapkan negara Hindia Belanda sebagai negara bagian atau koloni dari Belanda. Gitu ya. Nah, ini polisi yang penting, gitu ya, kebijaksanaan penting secara politis yang kemudian, gitu ya, sangat menentukan dengan bagaimana kemudian sebuah negara Hindia Belanda ini kemudian direncanakan, ditata. Langkah pertama dari Daendels adalah memindahkan pusat kota dari Fathahillah di utara, gitu, ke area ini di selatan, Water Freden dan Split. Ada beberapa alasan yang kemudian Daendels sebenarnya gunakan. Pertama, pada saat itu dia merasa perlu mempertahankan Batavia, gitu ya, dari serangan-serangan lawan-lawan dari Belanda. Karena kota di Fathahillah itu dianggap terlalu dekat dengan laut, jadi mudah diserang. Satu, kedua, sebenarnya di utara itu sudah tidak sehat, gitu ya. Banyak malaria itu menjadi penyakit yang sangat mematikan pada masa itu di utara. Sehingga dia memutuskan untuk memindahkan kota kerajaan negara kolonial ini ke selatan, membuka area baru yang tadinya tidak ada apa-apa, dan menatanya menjadi sebuah kota yang sebenarnya lebih kurang mirip dengan apa yang ada di Belanda, gitu ya. Ada satu lapangan besar, atau Waterloo Plain itu sebenarnya lapangan besar dari pemerintahan, lalu ada lapangan besar sebagai center dari kota, Waterloo Plain, gitu ya. Di daerah-daerah inilah kemudian diletakkan, mulai bangunan yang berlanggam klasik muncul, gitu ya. Pertanyaannya kan kenapa, gitu ya. Jadi kenapa dipakai langgam arsitektur klasik? Nah, untuk bisa menjawab itu memang tidak bisa kita langsung masuk ke arah perencanaan kota dari Batavia itu sendiri. Tapi tidak mau kita mundur sebentar untuk coba melihat sebenarnya apa itu arsitektur klasik. Dan rasanya ini menjadi penting. Karena sekarang mungkin kalau kita dengar arsitektur klasik sebagai sebuah langgam itu sudah sangat serampangan dan gampang muncul, ya, dan seakan-akan berarti pada aspek dekoratif, gitu. Walaupun nggak salah, gitu. Karena arsitektur klasik memang mengenai dekorasi, tapi tidak hanya itu. Dalam kuliah ini jadi saya akan coba pelan-pelan kita lihat lagi bagaimana arsitektur klasik ini, lalu bagaimana kemudian anatomi dari arsitektur klasik ini. Sampai terakhir kita balik lagi ke Batavia, kita lihat bagaimana kemudian itu diterapkan. Foto pertama ini adalah, siapa yang tahu ini apa?
sampai sekarang. Saat ini dia masih paling terkenal adalah sebuah kuil, gitu ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu representasi yang paling tua dari apa yang disebut dengan langgam arsitektur klasik. Jadi bangsa Yunani sebagai yang memulai ini, gitu, sebenarnya memulai arsitektur klasik tidak untuk rumah tinggal, tidak untuk bangunan pemerintahan, tapi untuk kuil, ya. Untuk kuil. Jadi dan ini sebenarnya apa depannya Parthenon. Dan kenapa kuil? Kuil dianggap paling tidak oleh bangsa Yunani, gitu, dianggap sebagai sebuah bangunan yang mengekspresikan sesuatu yang dianggap paling mulia, paling tinggi, gitu ya, paling ideal. Gitu ya. Sehingga bangunan yang mengekspresikan atau mengakomodasi fungsi tersebut harus juga bisa mengakomodasi, gitu ya, kemuliaan tadi, kesempurnaan tadi. Oleh karena itu memang itu salah satu kalau menurut John Somerset dalam bukunya Classical Language of Architecture, ya, itu dia bilang bahwa pada dasarnya asas-asas arsitektur klasik bukan mengenai dekorasinya, tapi mengenai bagaimana sebuah elemen, gitu, dan elemen yang lain tersusun secara harmonis, baik itu secara skala dan proporsinya. Jadi seperti kita lihat ini sebenarnya adalah satu simulasi penggunaan golden section, gitu ya, pada tampak Parthenon, dan memang digunakan. Gitu. Dan golden section seperti kita tahu, yang penting kalian juga sudah tahu bahwa sebenarnya turunan dari golden section itu bukan sekedar matematis biasa, tapi sebenarnya sebuah pencarian dari bangsa Yunani untuk mencari sebuah rumusan apa ya, ultimate, gitu ya, puncak dari untuk menjelaskan geometri tata surya ini, tatanannya. Gitu ya. Akhirnya mereka menemukan bahwa ada perbandingan-perbandingan tertentu di mana itu menjelaskan terjadinya geometri-geometri yang kita lihat atau betul-betul kita lihat di alam semesta ini. Dan rumusan itu dianggap merepresentasikan sesuatu yang ideal. Dan oleh karena itu harus diterapkan di bangunan-bangunan ya, seperti kuil. Nah, ini bangsa Yunani, gitu ya. Tapi kalau kita bicara arsitektur klasik yang kita kenal sekarang, sebenarnya sudah bukan lagi yang ini, gitu. Tapi sudah berkembang sedemikian rupa, gitu ya. Juga berubah juga, walaupun ada yang tetap, gitu. Yang sebenarnya banyak bangsa lain yang berkontribusi banyak terhadap perkembangan ini. Misalnya bangsa Romawi, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas soal bangsa Romawi, tapi kita balik lagi. Kalau kita lihat sebenarnya satu hal lagi asas dari arsitektur klasik adalah representasi dari anatominya. Memang arsitektur klasik itu jelas semuanya kuil tadi Parthenon kita tahu semuanya dibangun dari batu. Gitu. Cuma ada yang unik, gitu ya, dari langgam batu ini. Kalau kamu lihat bahwa cara dia disusun sebenarnya tidak murni mengekspresikan tektonika dari batu. Tetapi sebenarnya yang coba direpresentasikan adalah ekspresi konstruksi kayu. Itu yang sebenarnya cukup ya apa ya, khas ya dari arsitektur klasik, bahwa penggunaan batu ini, gitu ya, material batu ini ternyata disusun sedemikian rupa, tapi sebagai ekspresi konstruksi kayu, gitu. Atau istilahnya itu radiation. Ini sistem konstruksi kayu. Sorry, bukan kayu, tapi sebenarnya kolom dan balok, gitu ya, post and beam, gitu ya. Yang bisa dilihat itu bahwa sebenarnya dua ini, gitu ya. Karena kalau bisa kita bilang batu, sebenarnya kalau kamu tahu, nggak tahu lagi, Pak Cu pernah belajar, pernah memberikan kuliah tentang Romawi, gitu ya. Sebenarnya paling logis tidak harus seperti ini, gitu. Sudah ada busur sebenarnya. Ya. Tapi mereka masih mencoba memakai ekspresi seperti ini. Mungkin ada beberapa teori yang mencoba membaca ini, ada kemungkinan bahwa kemungkinan memang karena kuil bangsa Yunani dari kayu, sehingga pada saat mereka mencoba membuat kuil itu lagi dalam ekspresi material yang berbeda, tapi rujukan bentuknya masih sama, bahwa dulu kuil itu dari kayu, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bangsa Romawi. Ini sebenarnya salah satu inovasi utama dari bangsa Romawi terhadap konstruksi bangunan arsitektur, gitu ya, bahwa mereka bikin busur. Ini sebenarnya tidak pernah dibuat oleh dicapai oleh bangsa Yunani, gitu ya. Nah, tapi waktu bangsa Yunani kemudian
hampir menguasai gitu ya, seluruh dataran di Timur Tengah itu, ya, Timur Tengah di Laut Mediterania. Bangsa Romawi itu mengadopsi banyak sekali budaya Yunani, gitu, termasuk arsitektur tadi, arsitektur klasik. Cuma ada masalah, gitu. Masalah besarnya adalah bagaimana kemudian menyatukan dua sistem ini. Gitu. Bahwa sistem pertama itu mengenai radiation ini, post endim, sedangkan Romawi itu tidak punya sistem post endim. Dia sistemnya busur. Ini sebenarnya dari tolak pertama atau paling bisa dibilang paling awal evolusi dari langgam arsitektur klasik, bahwa kemudian arsitektur klasik tidak lagi semata-mata digunakan pada bangunan kuil, tidak semata-mata digunakan untuk semata-mata dengan elemen kayu, unsur kayu, ada satu kolom, ada baloknya, gitu, lalu menopang atap, ya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi satu bagian dari bangunan yang lebih bervariasi, terutama bangunan publik, ya, misalnya. Ini adalah temuan terbesar sebenarnya, atau solusi terbesar yang Romawi terhadap bangunan arsitektur klasik, yaitu Kolosium. Banyak hal yang bisa dianggap penting di sini, gitu. Kenapa ini selalu dijadikan acuan untuk menunjukkan kalau kita membahas tentang arsitektur klasik. Pertama, bangsa Yunani tidak pernah membuat bangunan lebih dari satu tingkat. Jadi nggak pernah tuh ada kolom naik 2 lapis, 3 lapis. Gitu ya. Nanti kita tahu gitu, 2 kolom ini sebenarnya ada tatanannya kan. Jadi buat itu tidak semudah itu gitu. Walaupun bangsa Yunani juga tidak sedemikian ketatnya mengatur, tapi memang tidak pernah ada presiden. Nah, sedangkan bangsa Romawi adalah bangsa sebenarnya yang sangat sistematis gitu ya. Juga dia adalah bangsa militer, beda dengan bangsa Yunani yang sebenarnya lebih pemikir gitu ya. Terutama kalau kita bicara di lingkungan masyarakat Athena ya. Romawi itu adalah bangsa militer ekspansi dan mereka sangat baik dengan organisasi militer gitu ya. Dan bangunan-bangunan publik seperti ini, kota gitu ya, itu adalah banyak kontribusi dari bangsa Romawi. Gitu. Dan ini Kolosium, satu bangunan besar itu yang sangat monumental, 4 lantai, tapi mereka ingin mencoba menggabungkan dua itu. Bagaimana sistem radiation ini kemudian masuk dalam sistem konstruksi busur. Gitu. Ini mungkin kita bahas lebih jauh mengenai anatomi ini. Gitu. Tapi yang pasti ini kemudian memberikan inspirasi banyak gitu ya, bagi para arsitek di zaman Renaissance gitu ya, di Eropa, sekitar abad 15 sampai 16, yang kemudian sebenarnya yang mempopulerkan langgam arsitektur klasik seperti yang kita kenal sekarang. Jadi perjalanannya cukup panjang, ada Yunani, ada Romawi, lalu sampai abad 15-16 Renaissance di Italia, lalu ada abad 18-19 di Eropa, akhirnya kita sebut dengan abad Enlightenment, gitu, Aufklärung. Itu sampai akhirnya kita kenal sekarang. Nah, ini bentuk lain. Kerjaannya bangsa Romawi juga. Ada yang tahu namanya apa? Tadi Parthenon, oh ini Pantheon. Ini sebenarnya juga kuil, ya, kuil bangsa Yunani, Pantheon. Cukup, ini juga sebenarnya kembangan dari arsitektur klasik. Karena bangsa Yunani tidak pernah lagi bikin bangunan yang ada kubah. Kubah itu, busur itu adalah yang mulai adalah bangsa Romawi. Ya, ini aslinya. Ya, jadi kita lihat depannya masih seperti radiation, masih seperti Parthenon, tapi bagian belakangnya sudah mulai berbeda. Gitu ya. Yang tadinya depannya itu kalau kita lihat Parthenon bahwa bagian depannya itu kolom, gitu ya, dan ada balok dan bagian atapnya itu adalah bangunan utamanya. Pada bangunan Pantheon itu ini hanya menjadi veranda, foyer, ya, atau portico, gitu, bagian penerimanya saja. Gitu ya. Jadi mulai ada pergeseran, cara menggunakannya juga lebih luas, tidak lagi sekaku itu. Ya. Nah, ini perkembangan lebih jauh. Kita lihat bahwa bagian bawahnya lagi tidak langsung di 2 lantai, digunakan mulai di rumah tinggal. Kalau kita lihat di Parthenon, bawahnya itu langsung pedestal, di bawahnya mungkin sudah mulai menggunakan material plastik, gitu ya. Jadi bangunan kayu yang bangunan batu yang memang sudah lebih ada di sana, yang kemudian baru di atasnya ada kolom-kolom klasik, langgam arsitektur klasik. Nah, lalu lagi seperti ini Palladio, gitu ya. Palladio juga arsitek dari zaman